Dan hantunya masih gentayangan sampai kami KKN di situ. Kalian tahu nggak? Kami dengar sirine ambulans dari jauh aja. Kami udah gugup, udah tutup pintu. Kami nggak berani sama sekali keluar di depan jalan. Kan kebetulan rumah yang kami tempatin ini pas di depan jalan raya gitu. Jalan trans pula. Jadi jalan ini tuh penghubung antar dua kota. Kalian tahu nggak? Orang-orang yang ikut mengantar jenazah si korban ini, masing-masing di tangan mereka itu ada pedang. Mereka berani sekali. Memang mayoritas di daerah ini tuh berani-berani orangnya. Nah, sepanjang jalan tuh udah dengar bunyi motor, bunyi klakson yang parah. Ditambah lagi tuh emosi mereka tuh yang lagi menggebu-gebu gitu. Itu pas mereka lewat tuh, kalau aku lihat, merinding. Emang, mereka teriak-teriak, wah, dasar pengkhianat. Terus ada maki-makian yang, nggak bisa aku bilang. Kalian pasti bisa ngerasain lah, orang kalau lagi emosi itu gimana. Kan tujuan mereka untuk balas dendam. Hari itu tuh kacau. 1 minggu setelah itu tuh sampai selesai, kami masih terngiang-ngiang dengan kejadian itu. Makanya kalau pergi ke sana kemari, kami nggak pernah sendiri, selalu pakai rombongan-rombongan. Kami jalan pakai tim, jadi 5-6 orang gitu. Ditambah lagi ini jalan trans, jadi kalau kesana kemari tuh kami nggak bisa jalan dua di pinggir jalan. Kami harus jalan tuh kayak jalan semut, jadi 1, 2, 3, 4 ya berbaris gitu. Apalagi kami kalau nyebrang jalan, kami nggak bisa jalan pelan-pelan atau mau stop pakai tangan gitu kalau ada mobil atau motor yang lewat, nggak bisa. Kami harus lari. Ya kalau jalan lambat-lambat ya ditabrak. Nggak tahu juga sih ya memang begitu kayaknya dari dulu. Soalnya banyak sekali kejadian kecelakaan tabrak lari di Desa Melati tuh, banyak sekali ya, termasuk salah satu anaknya Pak Lurah juga meninggal gara-gara kecelakaan di Desa Melati, ditabrak juga terus meninggal. Ada anaknya Bu Tanti meninggal juga. Banyak warga Desa Melati yang meninggal di situ. Termasuk salah satu pengantin perempuan dari desa itu yang meninggal gara-gara kecelakaan. Dan hantunya masih gentayangan sampai kami KKN di situ. Nah, ini tuh ceritanya kan sudah selesai kami dikurung di dalam rumah. Hari ketiga kami keluar dan diperintahkan untuk pindahkan posko kami yang sebelumnya ada di balai desa. Kami pindahkan di depan rumah tempat kami tinggal. Balai desa ini tuh tempatnya di daerah pegunungan yang mayoritas Kristen itu, sedangkan rumah kami ini di daerah pesisir. Nah, kami harus melewati jembatan yang aku bilang tadi, yang memisahkan antara mayoritas Islam dan Kristen. Nah, kami lewati jembatan itu pas kami pulang setelah maghrib, sekitar jam 7 malam. Kan kita nggak bisa jalan dua-dua tuh, kita jalannya satu-satu, jalan semut. Maya di depan aku di tengah, belakangnya Sora, terus belakangnya lagi teman-temanku yang laki-laki. Pas sampai di rumah dia bilang, "Rin, tadi kamu lihat gak ada sesuatu di jembatan yang lagi duduk-duduk liatin kita pas nyebrang?" "Hah? Maksudnya?" "Serah, kamu lihat gak?" "Oh, lihat dong. Tadi kan ada cewek yang pakai baju putih cantik duduk di atas itu." "Hah, iya, benar. Itu."
Aduh, kan aku salah pilih teman. Teman tidurku dua-duanya indigo yang sekamar dengan aku selama sebulan di tempat KKN. Tapi nggak apa-apa, aku bersyukur karena ada mereka bisa ngingetin aku gitu. Oke, setelah kejadian itu kami masih lancar melakukan aktivitas KKN seperti biasa, dan di minggu kedua ada kejadian lagi. Kali ini cobaan itu datang dari temanku namanya Puput. Di antara kami semua yang KKN di situ, dia adalah salah satu mahasiswa yang sudah menikah, dan awalnya dia bukan dari kelompok kami. Karena dia adalah warga asli dari Desa Melati, dan dia sudah menikah, kemudian sudah punya anak yang saat itu berumur 6 bulan. Jadi dia minta tukaran dengan temannya supaya dia bisa datang KKN sekaligus merawat anaknya gitu. Tapi kasihan temanku yang si Puput ini, dia sudah berpisah dengan suaminya. Nah, terus masalahnya di mana? Jadi gini, Puput dan suaminya, ya kita sebut saja Dedi. Puput ini terlahir dari keluarga yang cukup terpandang di Desa Melati itu. Sedangkan Dedi ini terlahir dari keluarga yang sederhana. Sekedar informasi nih, daerah Desa Melati ini lokasinya sangat besar dan luas sampai di bawah kaki gunung. Kan ada yang daerah pesisir, ada bagian pegunungan, dan ada yang di kaki gunung. Nah, si Dedi ini berasal dari daerah yang ada di bawah kaki gunung. Mereka rata-rata mayoritas agama Kristen di KTP, tapi kepercayaan mereka itu kebanyakan masih mengikuti nenek moyang mereka dari zaman dulu gitu. Berbeda dengan si Puput yang memang sama-sama Kristen, tapi karena mereka tinggal di daerah pegunungan yang dekat dengan pesisir, sehingga mereka itu sudah mulai gaya hidup mereka itu sudah seperti masyarakat biasa yang sudah modern. Nah, sedangkan si Dedi ini kan masih ya anggaplah daerahnya di pedalaman lah gitu. Akses pendidikan di sana juga cukup sulit. Terus mata pencarian mereka di daerah itu tuh mereka hanya mengandalkan hasil dari penjualan babi gitu. Jadi katanya di daerah si Dedi ini memang rata-rata mereka itu punya peternakan babi di setiap satu keluarga itu. Nanti kalau babinya sudah dijual, baru mereka bisa gunakan uang itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari lah. Jadi kalau belum ada yang membeli babi, mereka ya seadanya saja lah. Singkat cerita, Puput ketemu dengan Dedi waktu masih di bangku sekolah, dan akhirnya berpacaran sampai Puput kuliah. Di akhir semester mereka menikah, dan saat itu mereka dikaruniai seorang anak yang sangat lucu namanya Mesya. Karena Mesya ini semakin hari semakin tumbuh besar, sudah banyak kebutuhan, harus beli popok, beli susu, dan lain-lain. Sedangkan si Puput ini kan cuti kuliah untuk melahirkan dan menyusuikan selama 1 semester. Nah, dari situ Puput izin untuk lanjut kuliah. Saran dari orang tuanya si Puput. Karena keluarga si Puput ini kan keluarga orang berada, mereka niat mau melanjutkan pendidikannya si Puput agar kelak kehidupan Mesya juga bisa terpenuhi, agar hidup mereka itu sudah tidak bergantung lagi dari hasil peternakan babi gitu. Tapi sayangnya orang tua dari si Dedi ini bersikeras tidak mau mengizinkan si Puput untuk lanjut kuliah, karena mereka punya kepribadian yang tegas.
dengan alasan yang kuat bahwa si Dedi ini sebagai seorang suami dari si Puput dan si Puput harus mengikuti perintah suami dan tinggal bersama suami. Itu. Karena perbedaan pandangan itu, hampir setiap hari Puput dan mertuanya itu selalu adu mulut. Akhirnya suatu ketika Mesya ini sakit. Nah, orang tua dari si Puput kita sebut saja Ibu Yani. Ibu Yani ini berprofesi sebagai perawat di desa Melati. Nah, karena mereka seorang perawat, mereka kasihan nih cucunya sakit, terus gak ada yang rawat, terus kalau dibiarkan juga di desa itu terusan nanti gimana gitu ke depannya. Posisinya si Dedi, suami dari si Puput ini gak kerja. Tugasnya hanya menjaga kandang babi, membersihkan dan merawat babi saja di peternakan gitu. Sudah begitu, kalau ada yang beli babi, uangnya harus dibagi dua lagi dengan orang tuanya. Karena Puput melihat kondisi ekonomi mereka semakin kurang baik, akhirnya dia inisiatif untuk membawa Mesya pergi ke rumah neneknya. Dengan alasan, neneknya Mesya ini kan seorang perawat. Pasti Mesya akan dirawat dengan baik di sana. Nanti kalau sudah sembuh baru mereka balik lagi ke rumah mertuanya itu di bawah kaki gunung. Karena ibu si Dedi ini juga sayang kepada cucunya, jadi beliau mengiyakan dan mengizinkan Mesya dan Puput untuk pergi ke rumah orang tuanya. Sesampainya di rumah orang tuanya, Mesya sehat karena dirawat oleh sang nenek. Setelah Mesya sehat, Puput disuruh untuk pergi melanjutkan lagi kuliahnya. Karena kan sudah semester akhir, nanti si Mesya neneknya saja yang urus gitu. Akhirnya Puput mengiyakan dan mereka berpisah. Kabar Puput pergi lanjut kuliah ini didengar oleh Dedi dan keluarganya, suami dari si Puput. Akhirnya si Dedi marah dan keluarganya pun tambah marah karena mereka pergi tanpa seizin dari Dedi. Wah, menurut mereka ini sudah kelewatan batas. Itu. Jadi hubungan dari si Dedi dan Puput ini udah mulai renggang. Sebenarnya Puput itu udah gak mau lagi balik di desa Melati. Karena si Puput ini ternyata sudah diancam oleh suaminya Dedi untuk membunuhnya kalau dia balik lagi di desa Melati.